Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi semester pendek Business Intelligence. Hello, I am Abdurrahman. Raja University, student with name 1812439936. And I will present a short semester Business Intelligence assignment. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 181249936. Dan saya akan mempresentasikan tugas semester pendek Business Intelligence. BI definition. Business Intelligence BI develop software and service to transform data into actionable insight that inform an organization strategic and tactical business decision. BI tools access and analyze data set the and present analytical pending in report, summaries, dashboard, graphs, charts, and maps to provide user with detailed intelligence about the states of the business. Yang dapat diartikan intelligent business atau BI memanfaatkan perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, yang menginformasikan keputusan bisnis strategis dan taktis organisasi. Alat BI mengakses dan menganalisa kumpulan data yang menyajikan temuan analitik dalam laporan, ringkasan, dashboard, grafik, bagan, dan peta untuk memberi pengguna kecerdasan terperinci tentang keadaan bisnis. Istilah intelijen bisnis sering juga mengacu pada serangkaian alat yang menyediakan akses cepat dan mudah dicerna kewawasan tentang keadaan organisasi saat ini berdasarkan data yang tersedia. BI system pemanfaatan data yang tepat seharusnya tidak eksklusif untuk pemain top. Alat intelijen bisnis BI telah memberi perusahaan dari semua ukuran akses ke kemampuan analisis data yang kuat, menerima wawasan dan menemukan tren. Sangat penting bagi bisnis untuk berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya waktu, persis seperti yang dilakukan oleh sistem. Data warehouse, gudang data, suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Karakteristik data warehouse. 1. Berorientasi subjek. Data di dalam data warehouse diperoleh berdasarkan enterprise subjek seperti dari customer, produk, dan sales. 2. Integrasi itu sendiri adalah penggabungan data dari beberapa sumber. 3. Time variant atau rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Perbedaan database dan data warehouse. Database digunakan dalam transaksional, pengolahan online, OLTP, dan dapat pula dipergunakan untuk kebutuhan data warehouse. Data warehouse dipergunakan dalam online analytical, proses OLAP yang mampu membaca dan historis bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan, tabel dan gabungan. Dalam database sangat kompleks sehingga dapat mengurangi data berlebihan serta menghemat ruang penyimpanan. Definisi data mart atau pasar data adalah subset data yang disimpan dalam data warehouse. Pasar data berorientasi subjek yang berisi repositori data ringkasan. Dikumpulkannya data-data ini adalah untuk analisa yang bermanfaat bagi bisnis, misalnya dalam bidang penjualan, keuangan, maupun marketing. ETL itu adalah singkatan dari extract, transform,
Load, melansir IBM, yang merupakan proses integrasi data. Di sana, data akan dikombinasikan dari berbagai sumber. Setelah itu, mereka disimpan di tempat bernama data warehouse. Proses ETL awalnya itu ada RDBMS, SQL Server, Flatlace atau file extraction. Kemudian dilanjutkan ke staging area atau transformation. Dan akhir yaitu data warehouse. Data disimpan dan di-loading di dalam penyimpanan data warehouse. Overview of data analysis. Data analysis is a process of inspecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, suggesting counseling, and supporting decision making. Atau yang dapat diartikan, analis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menyarankan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Jenis analisis data. Ada beberapa teknik analisis data yang mencakup berbagai domain seperti bisnis, sains, ilmu sosial, dan lain dengan berbagai nama. Pendekatan analisis data utama adalah data mining, business intelligence, statistical analysis. Ketiga, predictive analytics, dan terakhir yaitu text analytics. What is OLTP? Apa sih OLTP itu? OLTP adalah sistem operasional yang mendukung aplikasi berorientasi transaksi dalam arsitektur tier 3. Ini mengelola transaksi sehari-hari dari suatu organisasi. OLTP pada dasarnya berfokus pada pemrosesan query, menjaga integritas data di lingkungan multi akses, serta efektivitas yang diukur dengan jumlah total transaksi per detik. Karakteristik OLTP. Berikut ini adalah karakteristik penting dari OLTP. OLTP menggunakan transaksi yang menyertakan sejumlah kecil data. Data yang terindeks dalam database dapat diakses dengan mudah. OLTP memiliki banyak pengguna. Ini memiliki waktu respon cepat. Basis data dapat diakses langsung oleh pengguna akhir. OLTP menggunakan skema yang sepenuhnya dinormalisasi untuk konsistensi basis data. Waktu respon sistem OLTP singkat. Ini secara ketat hanya melakukan operasi yang telah ditentukan pada jumlah kecil catatan. OLTP menyimpan catatan beberapa hari atau minggu terakhir. Ini mendukung model dan tabel data yang kompleks. Fundamental analisis service object. Analisis service fundamental. Pada sesi ini kita akan melihat arsitektur dari analisis service SQL Server 2008. Kita juga akan membahas beberapa fitur yang menjadi fundamental dari analisis service. Arsitektur. Komponen utamanya adalah Unified Dimensional Model atau UDM, yang merupakan suatu kesatuan dari dimensional model yang mempresentasikan relasional dan multidimensional data. UDM adalah sebagai jembatan dari klien Excel atau SQL Server Reporting Service untuk mengakses beberapa heterogeneous data source. Thank you. Hope it is useful. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.